Halo semuanya, kami di sini akan menjelaskan materi tentang ekologi. Kami di sini dari kelompok 4 mata kuliah Farmasi Lingkungan dari Universitas Garut Farmasi A angkatan 2019. Kami di sini beranggotakan sebanyak 4 orang, yaitu ada Ade Rena Purnamasari, Adila Nurul Alifah, Liza Nura Utami, dan Rosa Rosmawati. Berasal dari bahasa Yunani, oikos, rumah atau tempat hidup, dan logos ilmu. Secara harfiah, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya. Makhluk hidup, organisme dalam kasus pertanian adalah tanaman. Sedangkan lingkungannya adalah air, tanah, unsur hara, dan lain-lain. Pada saat ini, dengan berbagai keperluan dan kepentingan, ekologi berkembang menjadi ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi ekosistem alam, sehingga dapat menganalisis dan memberi jawaban terhadap berbagai kejadian alam. Sebagai contoh, ekologi diharapkan dapat memberi jawaban terhadap terjadinya tsunami, banjir, tanah longsor, demam berdarah, pencemaran lingkungan, efek rumah kaca, dan kerusakan hutan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dari ekologi. Nah, ekologi ini memiliki batas wilayah kerja dengan batas terbawahnya yaitu tingkat organisme atau tingkat individu, dan batas teratasnya adalah tingkat biosfer. Selanjutnya, secara ringkas, ruang lingkup ekologi ini dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada makromolekul, kemudian protoplasma, selanjutnya adalah sel, kemudian jaringan yang merupakan kumpulan sel, lalu organ, sistem organ, organisme, populasi yang merupakan sekelompok organisme, komunitas, ekosistem, dan biosfer yang merupakan tempat ekosistem beroperasi. Nah, selanjutnya ada pembagian ekologi. Yang pertama ada autekologi, yang membahas tentang sejarah hidup dan pola adaptasi individu-individu organisme terhadap lingkungan. Kemudian sinokologi membahas golongan atau kumpulan organisme yang berasosiasi bersama sebagai satu kesatuan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh studi autekologi, yaitu ekologi tikus yang diberi perlakuan tertentu. Misalnya, sebagian ruang geraknya itu terbatas dan sebagian yang lainnya geraknya bebas. Lalu setelah itu diukur perkembangan otaknya setelah waktu tertentu dan dibandingkan satu sama lain. Kemudian contoh studi sinekologi adalah ekologi hutan hujan tropis yang mengkaji berbagai jenis tumbuhan yang ada, populasi masing-masing jenis, kerapatan persatuan luas, fungsi berbagai tumbuhan yang ada, kondisi hutan atau tingkat kerusakannya, hubungan dengan tanah, air atau komponen fisik lainnya. Selanjutnya, pada perkembangannya autekologi telah mempelajari berbagai jenis hewan maupun tumbuhan. Sinekologi dapat dibedakan lagi antara lain menjadi ekologi perairan tawar, ekologi daratan atau terestrial, dan ekologi lautan. Perkembangan ekologi jelas sangat diharapkan dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam menunjang pembangunan. Untuk pengelompokan ekologi menurut habitat terdiri dari ekologi bahari atau kelautan, ekologi perairan tawar, ekologi darat atau terestrial, ekologi eusteria atau muara sungai ke laut, ekologi padang rumput, dan lain-lain. Untuk pengelompokan ekologi menurut taksonomi, yang pertama ada ekologi tumbuhan terdiri dari ekologi hutan dan ekologi savana. Untuk pengelompokan ekologi menurut taksonomi yang kedua ada ekologi hewan, terdiri dari ekologi serangga, ekologi burung,
dan ekologi kerbau. Yang ketiga adalah ekologi mikroba. Salah satu peran mikroba dalam industri farmasi adalah dengan ditemukannya antibiotik. Antibiotik ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan bisa juga mematikan bakteri suatu penyakit. Yang selanjutnya adalah pengaruh mikroorganisme terhadap industri farmasi, diantaranya yang pertama atmosfer. Jumlah mikroorganisme di dalam suatu atmosfer itu tergantung dari aktivitas yang dilakukannya. Kemudian yang kedua ada peralatan. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan atau pengemasan sediaan farmasi harus menggunakan yang steril. Kemudian yang ketiga, pekerja. Seseorang yang sedang membuat sediaan farmasi tentunya mikroorganisme yang ada dalam dirinya bisa berpindah ke dalam preparat farmasi, sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan baik untuk sediaan farmasi kapsul, serbuk, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, bahan yang digunakan untuk melindungi sediaan farmasi. Hal tersebut harus benar-benar bahan yang emang tidak bisa dimasuki oleh mikroorganisme ataupun air yang dapat merusak produk tersebut. Dan yang terakhir adalah pelindung diri. Jadi ketika terkadang ada suatu obat yang emang harus menggunakan pelindung diri dalam pembuatannya. Jadi harus menggunakan APD. Berikut adalah contoh keseimbangan dan harmonisasi alam yang terganggu, yaitu terjadinya bencana alam seperti tsunami di Aceh, Sumatera Utara, Pangandaran, dan terakhir terjadinya banjir pasang di sebagian Jakarta. Kemudian ada fenomena angin puting beliung di beberapa tempat di Indonesia dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu contoh terjadinya ketidakseimbangan dalam ekosistem, yaitu terjadinya ledakan populasi belalang di Lampung, ledakan populasi hama warang, kutu loncat, tikus, DBD, flu burung. Ketika ketimpangan sudah mencapai pada puncaknya, maka alam akan mengatur kembali dirinya dalam keseimbangan baru. Lalu, apa sih aplikasi ekologi yang nyata saat ini? Yang nyata saat ini adalah dalam analisis mengenai dampak lingkungan atau kita sebutnya AMDAL dari semua kegiatan pembangunan dan desain Lansekap. Nah, Lansekap ini apa? Lansekap ini adalah wajah dan karakter lahan atau tapak bagian dari muka bumi dengan segala kegiatan kehidupan dan apa saja yang ada di dalamnya, baik itu bersifat alami, non-alami, ataupun kedua-duanya yang merupakan bagian atau total lingkungan hidup manusia beserta makhluk-makhluk lainnya. Sejauh mata memandang, sejauh segenap indera kita dapat menangkap, dan sejauh imajinasi kita dapat membayangkannya. Lalu, bagaimana sih perkembangan dari ekologi? Para pakar ekologi pada awalnya mempelajari ekologi berawal dari geografi tumbuhan yang berkembang ke aspek lain, yaitu komunitas tumbuhan yang kemudian berkembang menjadi ekologi komunitas. Pada waktu yang hampir bersamaan juga, berkembang berbagai studi mengenai dinamika populasi atau ekologi populasi. Studi ini kemudian berkembang menjadi ekologi perilaku. Perkembangan ini tentunya akan terus berlanjut sejalan dengan berjalannya waktu. Hingga beberapa tahun, dinamika populasi dan ekologi komunitas menjadi perhatian besar bagi para pakar ekologi. Dengan adanya perhatian yang besar terhadap berbagai faktor fisik lingkungan, kemudian timbul beberapa cabang ilmu ekologi seperti ekoklimatologi, fisioekologi, dan ekoenergetika. Telah disebutkan sebelumnya bahwa ekologi adalah bagian dari biologi, tetapi ekologi tidak dapat dipisahkan dari ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu fisika, kimia, serta ilmu bumi dan antariksa. Ilmu fisika berperan penting dalam ekologi karena berbagai faktor fisik seperti suhu, kelembaban, cahaya,
hujan, dan faktor fisik lainnya banyak terkait dalam studi ekologi. Ilmu kimia menduduki peran penting dalam ekologi karena proses kimia merupakan proses yang mendukung studi ekologi. Pendekatan ini meliputi penggunaan model-model matematika yang antara lain digunakan untuk menjelaskan secara lebih sederhana suatu ekosistem atau dapat pula untuk meramal atau menduga perubahan-perubahan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Bahkan, dalam perencanaan pembangunan dapat diperkirakan dampak-dampak yang akan terjadi pada suatu ekosistem, sehingga dapat direncanakan pula bagaimana minimalisir dampak negatif yang akan terjadi. Bahasan materi yang selanjutnya yaitu mengenai populasi, komunitas, dan juga ekosistem. Yang pertama kita bahas dulu populasi. Populasi itu berasal dari bahasa Latin yang berarti populus. Artinya itu adalah rakyat. Nah, pada suatu negara, populasi itu adalah penduduk dari negara itu sendiri. Sedangkan populasi pada ekologi itu adalah spesies-spesies atau jenis-jenis organisme. Sehingga populasi itu bisa meliputi kumpulan individu organisme di suatu tempat. Dia memiliki sifatnya serupa, asal-usulnya sama, lalu tidak ada yang menghalangi anggota individunya untuk berhubungan satu sama lain untuk mengembangkan keturunan secara bebas. Adapun beberapa sifat populasi yang penting berkenaan dengan ekologi itu ada 3. Yang pertama, pertumbuhan populasi. Sifat dinamis populasi yang mendasar itu adalah tumbuh. Tumbuh itu kemampuan untuk menambah jumlah individu. Tumbuh dirumuskan sebagai sifat esensial yang membedakan populasi makhluk hidup dengan materi mati. Jadi, tumbuh ini akan menjadi pembeda antara populasi makhluk hidup dengan materi mati. Lalu yang kedua ada kerapatan populasi. Ukuran populasi tumbuhan dan juga hewan di suatu tempat biasanya tergantung dari migrasinya. Karena pengaruh pakan atau lingkungan fisik populasi, maka ukuran populasi suatu spesies itu akan tidak sama dengan ukuran spesies lainnya. Dan yang ketiga adalah struktur populasi. Sifat demografi yang penting bagi setiap anggota populasi adalah kenyataan pada saat keseimbangan populasi itu dalam keadaan reproduktif. Yang selanjutnya adalah komunitas. Clemens mengatakan bahwa suatu komunitas itu suatu organisme dengan jenis komposisinya yang terbatas dan mempunyai sejumlah kehidupan. Komunitas merupakan salah satu jenjang organisme biologik langsung di bawah ekosistem. Namun satu jenjang dia di atas populasi. Nah, di sini ada struktur komunitas. Jadi struktur komunitas itu ada sekelompok spesies yang berbeda, yang berlainan, yang menghuni suatu tempat secara bersama-sama. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Komunitas itu sendiri memiliki konsep-konsep ekologi seperti konsep habitat dan juga relung. Setiap organisme hidup secara khas menghuni suatu lokasi tertentu. Itu dinamakan dengan habitat. Selanjutnya, ada macam komunitas. Di alam terdapat berbagai macam komunitas yang secara garis besar dibagi menjadi 2. Yang pertama ada komunitas akuatik, yaitu komunitas ini misalnya terdapat di laut, danau, sungai, parit, dan kolam. Yang kedua ada komunitas terestrial, yaitu sekelompok organisme yang terdapat di pekarangan, padang rumput, padang pasir, halaman kantor, dan sebagainya. Komunitas seperti halnya tingkat organisasi jasad hidup lain.
mengalami serta menjalani siklus hidup. Artinya, komunitas itu lahir, meningkat dewasa, dan kemudian bertambah dewasa dan tua. Bedanya, komunitas alami tidak pernah mati. Pembahasan selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem atau sistem ekologi menurut Anderson pada tahun 1981 merupakan kesatuan komunitas biotik dengan lingkungan abiotiknya. Pada dasarnya, ekosistem dapat meliputi seluruh biosfer di mana terdapat kehidupan, atau hanya bagian-bagian kecil saja seperti sebuah danau atau kolam. Dalam jangkauan yang lebih luas, dalam kehidupan diperlukan energi yang berasal dari matahari. Dalam suatu ekosistem terdapat suatu keseimbangan yang disebut homeostatis, yaitu adanya proses dalam ekosistem untuk mengatur kembali berbagai perubahan dalam sistem secara keseluruhan, atau dalam pendekatan yang holistik. Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.